melihatnya Bank Indonesia akan pertimbangkan pertama efek dari kenaikan total GWM. Karena per 1 September nanti udah final GWM yang last kenaikan ya, total jadi 9, GWM itu jadi 9%. Saya rasa BI akan melihat itu. Kemudian seperti official statement dari BI juga melihat dari core inflation akan seperti apa, kemudian pergerakan suku bunga dari kita seperti apa. Dan inflasi ini juga melihat apakah BBM nanti benar akan dinaikkan atau tidak. Karena masih simpang siur beritanya mau dinaikkan atau tidak. Kemudian juga mempertimbangkan Fed-nya apakah terlalu agresif atau enggak. Karena menurut saya pribadi, apabila ternyata dolar rupiah tetap terjaga, kemudian ternyata core inflasi Indonesia turun dan Fed-nya juga nggak terlalu agresif, maka kemungkinan BI akan terus berusaha untuk menahan suku bunga acuan di 3,5%. Tapi kalau ternyata ada faktor-faktor lain yang berkembang, di mana misalnya inflasi Indonesia naik di atas toleransi. Mas Indu, kalau tanggapan Anda seperti apa kalau ternyata memang di bulan ini masih ditahan suku bunga acuannya oleh Bank Indonesia, tapi di bulan-bulan berikutnya ada kemungkinan Bank Indonesia menaikkan? Tadi yang disampaikan Pak John, saya setujui bahwa memang Bank Indonesia masih wait and see. Impact dari GWM 9% ini akan seperti apa? Yang kedua, informasi tentang kenaikan Pertalite dalam hal BBM bersubsidi itu seperti apa? Tapi memang yang saya tahu selama ini, apalagi Pak Periwarjo selalu melakukan preemptive action. Beliau selalu ambil langkah cepat untuk mendahului kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Seharusnya itu akan naik dan itu akan memenuhi ekspektasi dari market juga sebagian. Walaupun tingkat kenaikannya ini seberapa besar, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau mungkin kenaikannya cukup besar ini juga tidak baik. Mungkin kalau dinaikkan sekitar 50 bips ya itu mungkin reasonable. Karena tidak mungkin akhirnya kalau terus federal rate-nya naik mendekati kepada acuan rate Indonesia gitu. Jadi belum pernah dalam sejarahnya kita sama suku bunganya dengan US, dan kalau ini bisa ya ini luar biasa. Tapi seberapa kuat inflasi yang akan terjadi, saya tidak yakin itu akan terjadi seperti itu gitu. Maksudnya treasury rate. Baik, 50 BPS yang tadi Anda sampaikan, ini kalau proyeksi Anda itu di bulan berapa di sisa 2022 ini? Impact dari penerapan GWM 9% ini seperti apa? Itu yang pasti diperhatikan dulu oleh BI dan nanti baru direspon dengan langkah-langkah lain guna menjaga inflasi. Dan saya yakin Bank Indonesia selama ini terbukti bahwa dengan menahan suku bunga dan dengan strategi tersentralisasi di perbankan dengan menaikkan GWM, ini terbukti cukup efektif. Sehingga langkah yang diambil BI menurut saya tepat, dan ke depan pun pasti mereka akan lebih hati-hati. Dan kalau sampai 50 bips itu diterapkan mungkin di kisaran Oktober atau November. Mungkin Oktober ya. Itu pun melihat respon dari kenaikan suku bunga di Amerika. Kalau tidak naik dan rasanya tidak terlalu bergejolak, tinggal bagaimana memitigasi risiko tentang kenaikan BBM melalui Pertalite ini. Baik, Oktober atau November, tapi kemungkinan Oktober. Berdasarkan dialog terakhir kami dengan LPS, ini juga disampaikan oleh Pak Purbaya, ini kalau ternyata banyak perpindahan dari dana jangka panjang ke dana jangka pendek begitu. Anda lihat ini indikasi seperti apa dan apakah ini juga yang terasa di BTN? Rasanya semua sama karena ini normal. Investor melihat perkembangan suku bunga. Kalau mereka menempatkan pada tenor yang panjang, 1-2 bulan ada kenaikan suku bunga, mereka agak sulit melakukan breakable-nya. Sehingga yang paling rasional oleh investor adalah mereka menempatkan tenor-tenor jangka pendek. Saya rasa itu langkah yang normal bagi investor, bagi deposan, bagi nasabah, bahwa mereka lebih tertarik ke tenor-tenor yang pendek, sambil menunggu bagaimana pergerakan suku bunga 7 days repo rate di Indonesia nanti.
Baik, Anda lihat sudah ada perpindahan ke luar negeri atau belum sejauh ini? Mungkin ada tapi tidak terlalu banyak. Lebih banyak perpindahan itu karena wait and see yang dilakukan oleh investor.